Ya, menurut Pak Loki sendiri, apa sih yang melatar belakangi tuduhan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad, yaitu tuduhan sihirnya, Pak? Tuduhan sihir? Iya, Pak. Saya dituduh jadinya. Oh, bukan, Pak. Maksud saya pertanyaannya tuh... Siapa yang bilang? Bukan gitu, Pak. Maksudnya Saya nggak bilang kalau Nabi Muhammad itu dituduh penyihir. Iya, tapi kan kita lagi bahas nih podcast tuduhan sihir gitu, Pak, maksudnya. Saya nggak mau dituduh-tuduh seperti itu ya. Yang dituduh bukan Bapak, Pak. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Pak. Berisik, Wit. Kemas. Berisik. Gak apa-apa berisik. Yang penting berisi. Nah, berisi kali ini bersama dengan Muhammad Puja Zikri sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Ari Ginanjar. Hari ini akan kita bahas mengenai tuduhan terhadap Rasulullah sebagai tukang sihir oleh kaum Quraisy. Nah, bener nggak sih ada tuduhan tersebut? Jadi kita harus bagi dua dulu ya. Jadi Nabi itu ketika berdakwah di Mekah ada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah setelah itu baru fase berdakwah secara terang-terangan. Nah tuduhan sihir ini muncul ketika dakwah Nabi secara terang-terangan. Dan pada waktu itu juga kebetulan ada kafilah haji yang akan datang pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu bulan haji ya. Jadi para pembesar ini khawatir bahwa mereka kan yang datang nih pemuka-pemuka kebanyakan. Dan kalau mereka dengar tentang dakwahnya Nabi, otomatis mereka balik ke kabilahnya, lalu mereka menyampaikan dakwah itu kepada anggota kabilahnya. Makanya dibuatlah semacam musyawarah besar-besaran tuh di kalangan pembesar Quraisy yang akhirnya mendapat kesimpulan setelah musyawarah itu bahwa kita akan buat propaganda agar Nabi ini dakwahnya tidak didengar oleh para pemuka kafilah haji yang datang ke Baitullah. Pada waktu itu para pemuka ini sedang merumuskan ya, apa nih kira-kira tuduhan yang cocok nih buat propaganda ini kita tuduhkan kepada Muhammad. Ada yang bilang, gimana kalau kita tuduh sebagai dukun aja? Kata yang lain, nggak cocok. Dia ini nggak merapalkan mantra kayak dukun katanya. Ada juga yang bilang, gimana kalau kita tuduh penyair aja? Ada yang bilang, wah nggak cocok. Dia ini bukan penyair. Selama ini kita dengar yang disampaikan bukan syair katanya. Ya udah yang terakhir, gimana kalau kita tuduh penyihir katanya? Sempat ada yang nggak setuju juga. Penyihir, dia ini nggak membuat buhul seperti penyihir yang lain kan? Itu ada yang bilang ketuanya kalau nggak salah Al-Walid bin Utbah di situ. Dia bilang, oke sebentar biar saya pikirkan hal ini dulu. Jadi setelah dia pikirin, keluar bahwa wah cocok nih penyihir nih. Karena kata-kata yang keluar dari mulut Muhammad ini bisa memisahkan anak dan orang tuanya, istri dan suaminya. Maksudnya istilah syairnya begitu ya. Kata-katanya mungkin terlalu memikat gitu loh. Al-Quran maksudnya. Nah, jadilah propaganda sihir itu. Dari awalnya dari situ. Setelah adanya propaganda Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, bagaimana sih cara Nabi untuk tetap menyampaikan Islam di tengah tuduhan tersebut? Maksudnya setelah haji itu, bagaimana caranya Nabi Muhammad menyampaikan Islam? Cara tekniknya ya, Yeah. cara dakwahnya. Waktu itu ada ada peristiwa. Nabi bertemu dengan beberapa pemuda dari Madinah. Ya, ada 7 atau 11 pemuda ya, saya lupa waktu itu ya. Jadi mereka ini penasaran gitu. Muhammad nih sebenarnya Nabi ini udah terkenal gitu kan ke seluruh penjuru Arab. Tapi terkenalnya bukan yang baik-baik. Padahal sebelumnya Nabi ini dikenal sebagai orang yang amanah lah segala macam kan. Nah setelah itu pemuda-pemuda ini berbaiatlah kepada Nabi. Yang akhirnya mereka kembali ke Madinah dan menyampaikan Islam. Itu awal mula Islam masuk ke Madinah.
Nah, selain cara itu, Nabi juga pertama dengan keteladanan. Ya, setelah dituduh penyihir lah, dituduh tukang tenung segala macam, Nabi membalasnya bukan dengan tuduhan juga, dengan penghinaan juga. Nabi membalasnya dengan sabar. Dan Nabi itu konsisten melakukan itu, dan akhirnya membuat reputasi Nabi sebagai Al-Amin dulunya terjaga sampai ketika Nabi dituduh juga. Nah, ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya untuk komunikasi di masa sekarang. Bedanya citra atau pencitraan dengan yang memang itu sudah karakter dia yang menjadi reputasi dia. Gitu. Iya, sempat juga kan tahu ceritanya, tolong dikoreksi kalau salah ya, Ustadz Puja. Jangan Jadi Ustadz dong. yang Nabi Muhammad dipanggil untuk menyatakan sesuatu, terus kaum yang ada di Mekah ya kalau nggak salah itu nggak mau percaya kecuali itu dari mulutnya Nabi Muhammad ya. Oh iya. Yang di bukit apa di mana Iya, gitu. iya, iya. Itu cerita gimana? Itu awal mula ini Nabi berdakwah secara terang-terangan. Aha. Jadi Nabi memanggil seluruh pemuka kaum-kaumnya untuk berkumpul di sebuah bukit. Bukit Sofa kalau nggak salah kan. Wahai kaumku, katanya, kalau di balik ini saya bilang ada pasukan berkuda, kalian percaya nggak? Iya, kami percaya kepadamu, katanya. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan tiada ilah yang berhak disembah selainnya, tidak ada sesembahan selainnya. Intinya tentang tauhid lah. Nah, pada saat itu baru Abu Lahab, ya notabene-nya sebagai pamannya, itu orang pertama yang menyangkal. Dia bilang, Muhammad, untuk inikah kamu mengumpulkan paman-pamanmu, katanya. Sungguh celaka engkau, katanya. Maka pada saat itu juga turun ya surat Al-Lahab. Ya, yang tabat siada Abi Lahab wa tab. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Peristiwanya. Berarti gaya komunikasi masa Nabi Muhammad itu kalau aku boleh simpulkan, bisa nggak kayak Nabi Muhammad menetapkan citra dia dahulu, ya kan? Dia menanyakan dulu apakah saya masih, apakah Anda mempercayai saya, ya kan? Baru dikasih pesan yang ingin dia sampaikan, seperti itu? Oke, ya. Bener ya, seperti itu ya. Nah, kalau dilihat dari gaya komunikasinya nih, apa sih kalau kita komunikasi masanya udah, Nabi juga dalam surat menyurat juga ada sesuatu yang terus-terusan secara konsisten Nabi lakukan ya kalau nggak salah, dengan menulis lafal Oh iya. yang itu yang selalu, dan di masa itu belum ada ya? Iya. Puja ya? Surat yang ke mana nih? Surat yang ke Raja Kisra dan Raja Persia dan Raja Romawi, atau surat yang ke stempelnya yang konsisten maksudnya? Itu boleh dijelasin semuanya karena kebetulan saya nggak tahu suratnya yang mana aja tuh. Jadi memang Nabi itu punya cincin. Ya, di cincinnya itu ada Allah, Rasul Muhammad. Jadi kalau dari atas ke bawah ya, karena Nabi kan dari bawah ke atas, jadi Muhammad Rasulullah. Nah, itu cincin itu dijadiin stempel sama Nabi. Ketika dia ngasih surat ke Raja Persia, ya kan? Saat itu kan kerajaan adidaya kan ada dua ya, Romawi dan Persia kan. Dan Nabi menyurati mereka. Itu stempelnya kayak gitu juga. Ke Raja Habasyah juga kayak gitu. Dengan cincinnya itu di stempel ke suratnya. Pada zaman itu? Pada zaman itu loh. Wah, keren banget sih. Dan ada salah satu suratnya yang sampai sekarang tuh masih ada deh. Kok di museum mana saya lupa ya. Itu ada, maksudnya suratnya Nabi ke Raja Persia. Raja Romawi. Itu masih ada. Isinya Tentang ajakan untuk menyembah Allah ya pastinya. Dan kalau dia mengakui, maka dia akan dibiarkan kerajaannya. Maksudnya raja ini akan dibiarkan dengan kerajaannya dan menjalankan sistemnya tentu dengan Islam ya. Tapi kalau dia menolak, ya kami akan
datang untuk bukan perang ya, maksudnya untuk kalau secara halus nggak mampu, ya udahlah nih secara apa namanya, Face to face kali ya. Mau dijelasin secara face to face mungkin ya. mungkin bisa jadi. Karena pada saat itu zaman dulu kan Ah, ya beda sama zaman sekarang iya. kan. Bisa jadi kalau Nabi nggak duluan nyerang mereka, mereka duluan nyerang Nabi kan gitu kan. Betul. Namanya juga meluaskan Dakwah. dakwah, benar. Nah, tadi kembali lagi ya, yang menarik itu adalah kenapa Allah juga nyuruhnya, berarti kan kita belajar komunikasi intrapersonal dulu kan. Nabi itu awalnya dakwahnya satu kan, secara pribadi dan pribadi, lalu Allah nyuruh komunikasi massa. Nah, dan pada saat Allah nyuruh komunikasi massa atau berdakwah secara terang-terangan, itu Allah menyuruh sabar, menyuruh dan lain-lain ya kan. Tadi berarti berat untuk melakukan komunikasi massa dibandingkan komunikasi antar pribadi kan. Nah, menurut Mas Puji sendiri, apa yang bikin seberat itu menyampaikan dakwah secara terang-terangan dibandingkan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Oke, Kan pesannya sama, maksudnya pesannya sama dan dakwahnya orangnya sama, sama gitu. Pertama karena mayoritas, kita bicara pada yang fase Mekah ya. Mayoritas orang pada saat itu tuh udah terkungkung dengan sistem penyembahan berhala. Dan itu tuh penyembahan berhala tuh jadi bisnis bagi mereka. Makanya mereka nih nggak suka Nabi dakwah itu karena, wah kalau ini berhasil Islam, bisnis saya nih hilang nih. Saya bikin berhala nih pas waktu haji nih nggak ada yang beli. Bener aja kan? Iya, benar. Kayak gitu kan. Nah, salah satu faktornya itu ya karena pada saat itu belum banyak, Islam masih minoritas banget gitu kan. Dan siksaannya kalau ketahuan dia masuk Islam itu bukan main-main. Kalau misalkan ya masuk Islam orang kaya nih, dia bisnisnya bakal dimatiin sama Quraisy, bakal diboikot gitu kan, bakal ditakut-takutin segala macem. Bahkan kalau bahasa kita dipecat dari kakak lah gitu kan, jadi miskin. Nah, ketika orang awam dan orang yang lemah masuk Islam, oh ini gila-gila nih siksanya. Sampai Bilal itu kan ditimpa batu panas gitu kan. Kita bayangin gak sih Arab panasnya gimana kan? Pasirnya aja kadang bisa bikin daging mateng gitu kan. Dia ditaruh di pasir, ditindih batu gede gitu. Wah itu nggak kebayang sih. Dan keluarga aduh saya lupa namanya ya, Sumayyah itu syahidah pertama dalam Islam, itu dibunuhnya karena bukan main-main siksaannya. Ada riwayat yang dia tuh diikat tangan dua, kaki dua, dengan masing-masing itu ada kudanya. Jadi Gimana? ditarik gitu loh. Oh, kudanya ke kanan, Iya, yang satu ke kiri gitu. Iya, jadi pada putus itunya Ya Allah, anggota ya Allah. badannya. Makanya dengan itulah mereka tuh menebar ketakutan. Makanya Nabi mungkin berat dakwah secara terang-terangan, bukan berat ke nabinya doang ya, ke orang yang nerimanya ini. Mereka bakal, wah pasti saya bakal konsekuensinya bakal begini dan begini gitu kan. Itu dia tantangannya lebih berat. Nah, apa yang bikin mereka kuat banget selain ya? Maksud aku selain agama Islam adalah agama yang memberikan kebenaran, ya kan? Selain itu, kenapa mereka kuat banget gitu sama sampai imannya tuh nggak goyah sama sekali terhadap udah disiksa, udah di segala macem. Apa yang membuat mereka tetap bertahan sama kepercayaannya gitu? Apa yang membuat mereka tetap bertahan sama kepercayaannya? Terornya nggak main-main, kuda, ya kan? Batu, terornya nggak main-main kan? Sedangkan Rasulullah juga pada saat itu diboikot. Semuanya kekurangan kekurangan makanan, nggak boleh berjualan dan lain-lain. Apa yang akhirnya membuat mereka nggak, saya tetap ada di agama ini gitu? Oke, pertama karena keimanan ya. Kalau keimanan yang berbicara, itu mereka mau diapa-apain tetap dengan keyakinannya. Karena mereka yakin ini tuh sementara gitu loh. Dan Nabi yang nanamin akidah seperti itu, Nabi nanamin ke mereka. Bahwa, nah ini juga metode Nabi ya.
Nabi menyampaikan dengan kisah-kisah orang dahulu. Jadi kalian nih nggak kalian dong yang begini. Dulu pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, orang-orang yang beriman itu kayak gini juga. Bahkan mereka tuh sampai ada yang kulit masih hidup nih, dipisahin kulit sama dagingnya gitu loh, diserit Dikulitin. gitu, dikulitin. Oke, kalau saya simpulkan pada podcast kali ini, hal yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad untuk komunikasi masanya adalah satu, kekonsistenannya dalam menyampaikan pesan yang baik, terlepas dari tuduhan apapun. Nabi tidak berusaha untuk mendefense dirinya, melainkan terus saja konsisten ya Bung Puja dalam menyampaikan sebuah pesan seperti itu. Dan ini menjadi relevan sama yang akhir-akhir ini terjadi, di mana kita berusaha untuk menyampaikan sebuah pesan, lalu dituduh, lalu kita malah Percaya pada betul. tuduhan itu. Atau Akhirnya kita tadi ngapain? Fokusnya teralihkan, benar. Akhirnya pesan kita nggak tersampaikan karena Iya. itu. Malah jadi tertumpuk oleh kita yang berusaha untuk menyampaikan bahwa tuduhan itu tidak benar, tuduhan itu salah, tuduhan itu dari orang mana, ngobrolin tuduhan tersebut sehingga pesannya tidak Tersampaikan. sampai gitu. Ada tambah lagi Bu Puja? Oke, terakhir mungkin pesan ya buat kita berdakwah. Mungkin ini kepada teman-teman yang dengan ilmu komunikasinya nih, dia pengen berdakwah gitu loh, dia mau jadi dai segala macam. Pasti kalau Anda menyampaikan yang benar, itu banyak yang nggak suka, gitu loh. Jadi pesannya satu, tetap konsisten. Ini juga berlaku bagi kita yang ingin membangun reputasi ya. Jadi jangan fokuskan terhadap nanti apa sih dengan kita melakukan ini, apa sih yang kita dapat, jangan gitu. Kita fokus aja terhadap apa yang kita lakuin. Kalau ini kita lakuin bener, kita konsisten aja. Itu bakalan datang reputasi itu nanti, gitu loh, dari orang. Jangan kita mengharap sesuatu dari apa yang kita lakuin. Kita mengharapnya ke orang, kalau kita lakuin begini nanti orang bakalan begini-begini, jangan. Karena nyatanya juga tadi seperti kaum Quraisy, orang akan berpersepsi terhadap kita itu sesuai dengan kepentingannya. Nah, betul Sesuai sekali. dengan kepentingannya. Jadi kalau kita ngurusin kepentingan setiap orang yang berbeda-beda, tidak Kepentingannya akan juga beda-beda mereka kan pastinya kan. Iya, betul banget. Jadi kita nanti tidak terbangun tuh citra yang Positif. positif. Reputasinya kita tidak terbangun di situ. Iya, karena sibuk ngurusin pencitraan seperti itu, teman-teman. Ya, sekian dari kita untuk podcast berisik kali ini. Terakhir mungkin. Oh, terakhir masih ada mungkin terakhir. ya. Kita lihat kan akhir-akhir ini apa ya, banyak blunder gitu loh dari mereka yang di sana gitu. Jadi ya saran saya komunikasi kita tetap dijaga lah. Kita kedepankan juga EQ kita, IQ dan juga pasti SQ-nya. Bangun kembali empati kita gitu. Jangan karena kita udah di posisi ini kita tidak berempati dengan orang-orang yang mungkin tidak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Jadi bangun kembali EQ, IQ dan SQ. gitu. Bisanya untuk membangun kembali itu bisa juga kita belajar di Universitas Ari Ginanjar. Itu. Balik lagi ke sini. Dan Makanya kalau mau pinter komunikasi, entah itu komunikasi massa, komunikasi publik, belajarnya di Universitas Ari Ginanjar. Prodinya apa prodinya? Ilmu komunikasi. Nah, itu dia. Kalau kalian masih mau ngeliat dulu nih keseruannya kayak gimana, jangan lupa juga untuk follow Gemas Ilkom dan juga ikutin terus keseruan kita di berisik-berisik selanjutnya ya nggak Bung Oke, Puja? betul banget. Pasti bakalan ada materi dan narsum yang keren-keren banget nantinya. Dan terakhir semoga pesannya tersampaikan ya teman-teman, walaupun tadi ada bagian sana, bagian ini banyak yang tersensor, tapi semoga pesannya tersampaikan. Terima kasih. Oke, Bye terima kasih, bye. teman-teman. Aneh nggak?